lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Yes, semua bersemangat beribadah kembali hari ini. Yes. Amin. Yes, amin. Kakak mau dengar teriakannya sekali lagi. Shalom. Shalom. Yes, haleluya. Kita akan memulai ibadah hari ini. Semua adik-adik siap ya untuk ibadah hari ini. Sudah duduk manis semua? Yes. Yes, amin. Semua sudah bersiap ibadah hari ini. Mari kita mulai ibadah hari ini. Kita undang Tuhan datang. Kita bersatu dalam doa bersama. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini Bapak, sehingga kami dapat beribadah kembali Tuhan bersama-sama dengan umat seimanmu Tuhan, bersama dengan teman-teman kami, walau kami berjauhan di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu, kami berkumpul bersama-sama dengan Roh-Mu. Haleluya Bapa, terima kasih Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk memulai ibadah hari ini kita akan angkat pujian, kita mau katakan bahwa Allahku besar, haleluya. Yes. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi kita katakan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya.
satu lagu semuanya. Adik-adik siap bangkit berdiri, kita akan angkat pujian kembali. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita mau katakan Tuhan harus makin bertambah dan kita harus makin berkurang. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya, sekali lagi kita angkat pujian. Harus makin bertambah. Yes, Yesus harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Pasti dia menarik semua orang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Haleluya, berkemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kayaknya masih kurang semangat ya. Kita akan pujian kembali dengan lebih bersemangat. Kita katakan bahwa Tuhan yang kuat, besar dan hebat. Yes. Haleluya. Yes. Yes, kita katakan kuat-kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingnya. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan lebih bersemangat. Ikutin semuanya adik-adik gerakan kakak di sini ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, yes, Yesus yang apa? Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tanding. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang bagaimana? Yes, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Haleluya, berkemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mana sorakannya? Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, kita sudah bersemangat lagi untuk ibadah hari ini ya. Untuk adik-adik boleh silakan duduk kembali. Kakak ingin berbagi pengumuman untuk anak-anak kelas kecil nih yang kemarin sudah mengirimkan untuk hasil artnya ya ke kakak-kakak pembina. Siap-siap tunggu hadiah dari kakak-kakak pembina. Siapa yang penasaran? Saya. Semuanya penasaran ya untuk hadiah yang sudah disiapkan oleh kakak pembina. Yes. Nanti adik-adik kelas kecil tunggu ya untuk hadiahnya akan dikirimkan langsung ke rumah kalian atau dititipkan orang tua untuk diberikan langsung adik-adik kelas kecil kita. Haleluya, semua bersemangat menerima hadiah. Yes. Haleluya. Nah, kita akan menerima hadiah yang terbesar lagi yaitu firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya.
kita akan angkat pujian, kita undang Yesus ku panggil. Mari kita panggil Tuhan datang ke hati kita, datang ke rumah kita untuk memenuhi rumah kita. Haleluya. Yes. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yes, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, dengan sepenuh hati kita katakan, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yes, haleluya Bapa. Kami undang Engkau Tuhan. Yes, kami panggil Engkau Tuhan, masuk ke dalam hatiku. Panggil Tuhan, panggil Tuhan. Panggil Tuhan, undang Dia masuk ke dalam hatimu. Yes, buka pintu hatimu sehingga Tuhan dapat masuk memenuhi hatimu. Yes, adik-adik semua, serukan nama Tuhan, undang Dia hadir. Yes, panggil Dia, panggil. Haleluya. Yes, Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami. Engkau yang memimpin, menuntun Tuhan. Yes, setiap langkah hidup kami, setiap pilihan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang agung, Engkau Tuhan yang termulia, Engkau Tuhan kami yang terbesar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesus, Tuhan kami yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat dengan firman-Mu dapat menuntun kami, memimpin kami dalam setiap langkah kami Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, sehingga kami anak-anak Kerokis dapat dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan, dapat melakukan setiap firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan kami, inilah ibadah kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom adik-adik. Wow, kakak merasakan bahwa betapa kalian semua bersemangat ya waktu nyanyi lagu tadi. Apa? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat. Siapakah yang terhebat? Tuhan Yesus. Tapi sekarang saat ini kakak mau men-sharingkan firman Tuhan tentang siapakah yang terbesar, besar. Ada di Matius 20, apakah sudah mempersiapkan Alkitabnya? Matius 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, di kisah ini, nah sebelum kita baca firman Tuhan, semuanya persiapkan Alkitabnya. Mari kita sama-sama berdoa ya, undang Roh Kudus datang di tempat ini, di dalam hati kita untuk sungguh menerangi pembacaan firman ini supaya ngerti dan juga dikasih kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Tuhan kami yang besar, yang ajaib, yang mulia, yang agung. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, sungguh Roh Kudus mengambil alih waktu ini, biarlah Engkau berbicara dalam hati kami, juga memberikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca Matius 20 ayat 20 dan 28. Kak Rosa baca ya. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Di ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Nah, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Apa yang diminta ya? Ibunya dari Yohanes dan Yakobus minta apa sama Tuhan Yesus? Nah, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Wow, sebuah permintaan yang berani sekali ya. Dia minta anak-anaknya supaya siapa? Dia minta kepada Tuhan Yesus supaya anak-anaknya yaitu tadi adalah Yakobus dan Yohanes duduk di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus. Jawabnya Tuhan Yesus apa? Wah ibu, kamu ini gak ngerti apa yang kamu minta. Sanggupkah nanti anak-anakmu ini mengambil bagian yang harus saya lakukan? Ya, saya sanggup katanya. Dan kalaupun itu kamu lakukan, bagian itu hanya ditentukan oleh Bapa Surgawi. Bapa Surgawi yang akan menilai, menentukan layak enggak anak-anaknya itu duduk di sebelah kiri dan kanannya Tuhan Yesus. Kenapa ya adik-adik? Ibunya ini mau anak-anaknya jadi yang the best of the best. Yang terbaik, yang terbesar. Kenapa sih? Kenapa sih semua orang jadi orang besar? Pengen jadi orang besar. Ya Kak Rosa juga mau jadi orang besar. Semua juga pasti mau jadi orang besar. Kenapa ya? Ternyata jadi orang besar itu semua orang banyak yang sayang, yang suka, yang hormat. Wah, orang-orang besar di dunia ini apa sih biasanya orang besar itu profesinya apa sih? Nah kita lihat, wah ada seorang penyanyi. Nih kakak tahu nih Erokis, adik-adik di Erokis masih ada yang suka sama K-popers ya. Kalau gimana kalau lagi nonton, ya tepuk tangan baru bilang selamat malam. Udah dia menerima apa? Penghormatan dari orang, sayang dari orang. Ya sampai dia baru bilang selamat malam. Wah, dia lewat di mana-mana orang mau foto dong, selfie, sama-sama ya kan. Jadi orang mau jadi orang besar karena apa? Orang besar tuh biasanya menerima penghormatan dari orang lain. Disayang sama orang lain. Nah orang besar di dunia selain jadi penyanyi tadi, artis, bisa juga seorang atlet. Tahun lalu ada sebuah kejadian seorang pemain bola basket di Amerika. Waktu dia mau pergi bertanding anaknya naik helikopternya kecelakaan. Wah di media sosial banyak banget yang nangis. Seolah-olah dia adalah saudaranya, dia adalah sahabatnya, dia adalah orang yang disayang.
pada nangis semuanya. Karena dia adalah, menurut dunia dia adalah orang yang besar. Menerima penghormatan, menerima kasih sayang dari banyak orang. Di samping pasti banyak uangnya ya. Dan satu lagi, juara di kelas. Biasanya kalau juara kelas tuh banyak temennya. Coba lihat deh di sekolah. Juara kelas itu biasanya banyak yang nemenin. Banyak yang nanyain PR. Banyak yang nanyain tugas. Ya, biasanya juara kelas itu jadi ketua kelas. Guru-guru sayang, teman-teman sayang. Nah itulah orang-orang besar menurut saat ini menurut manusia. Tapi Tuhan Yesus bilang, menurut Tuhan Yesus siapakah orang yang besar itu? Adik-adik, di Matius 20 ayat 26 kita baca sama-sama. Matius 20 ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Loh, murid-muridnya pas dibilang gitu, pandang-pandangan, langsung nunduk. Ya, dari 12 murid-muridnya pasti aku yang terbaik, aku ya. Ya, jadi mereka akhirnya karena dibilang tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Mereka semua apa? Tertunduk malu karena mereka melihat yang menjadi contoh dalam pelayanan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berbicara seperti itu karena apa? Tuhan Yesuslah teladan orang yang terbesar dan melayani yang terbesar. Apa saja? Kenapa ya Tuhan Yesus mau melayani kita? Dia adalah raja di atas segala raja, tapi dia mau datang ke dunia untuk melayani Karosa, untuk melayani adik-adik Erokids dan kita semua. Ya, Tuhan Yesus yang adalah raja di atas segala raja datang ke bumi bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau menjadikan kita semua itu anak-anak dari siapa? Bapa surgawi. Dia mau jadikan Kak Rosa dan kalian semua jadi anak-anak Bapa surgawi. Yang kedua apa? Membebaskan kita dari cengkraman si iblis. Bebas mau ditarik keluar. Iblisnya mau diapain? Hancur, hancur. Mau diinjak-injak iblisnya. Supaya kita semua bebas. Yang ketiga untuk melepaskan kita dari dosa. Melepaskan kita dari dosa. Kita jadi anak-anak terang. Kita bukan jadi anak-anak kegelapan. Kalau tadinya kita anak kegelapan, ketika terang ke dunia itu datang, dia mau kita jadi apa? Anak-anak terang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk melayani Karosa dan kita semua. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia datang dari sorga yang mulia, turun ke dunia, lahirnya bukan di rumah sakit, bukan di istana, tapi dia lahir di sebuah kandang domba. Yang ngeliatin dia siapa? Gembala-gembala. Ya, yang melihat dia ada juga orang Majus, ada juga malaikat-malaikat. Jadi, wah, luar biasa. Tuhan Yesus datang ke dunia di tempat yang hina karena dia mau melayani kita semua. Yang kedua apa yang dilakukannya adalah dalam pelayanannya Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang apa lagi? Yang tuli bisa mendengar, orang sakit kusta disembuhkan. Ya, orang yang digerasa, yang diikat sama roh-roh jahat, yang bahkan dia dibanting-banting. Oh, akhirnya dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Roh-roh jahatnya kabur semua. Ya, masuk kemana? Ke babi ya. Orang roh-roh jahatnya diusir semuanya. Jadi kalau saat ini ada dari antara kita yang masih kadang-kadang diganggu oleh roh-roh yang mengganggu, apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan Yesus adalah pembebas kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani kita, membebaskan kita dari dosa kita, dari iblis, cengkraman iblis. Kita harus bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, hai iblis keluar. Aku perintahkan engkau keluar dari tubuhku, dari rumahku, dari hidupku, di dalam nama Tuhan Yesus.
Apakah ini cuma berlaku buat orang dewasa? Tidak. Ini juga berlaku buat anak-anak kecil. Anak kecil juga udah punya kuasa mulutnya. Dari kelas kecil, Bianca, Marcel, Olsa dan adik-adiknya, Sasha, Joanna, Davin, ya, semua tuh udah punya kuasa. Adriel, Darren bisa mengusir iblis pakai siapa? Nama Yesus. Dan dia menyembuhkan, membebaskan, dan satu lagi, dia bahkan taat. Tuhan Yesus melayani dengan taat, rela mati di atas apa? Kayu salib. Menyerahkan dirinya. Supaya apa? Supaya kita semua dibebaskan dari dosa-dosa kita. Kita bebas dari dosa, pelanggaran. Harusnya kita yang dihukum di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus merelakan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib adalah untuk membebaskan Kak Rosa. Dan kita semua adik-adik Aerokids, kita semua dunia ini dari belenggu dosa. Amin. Itulah pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus itu luar biasa ya adik-adik ya. Lahir di kandang domba, menyembuhkan, memulihkan, mengusir setan. Dan juga taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, kalau kita sudah belajar mengenai hal ini, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita? Ya. Ya. Di rumah kita udah terima kasih Tuhan Yesus, kita harus rajin apa? Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Saya sudah Tuhan selamatkan. Wah, rajin berdoa. Kakak senang sekali, bulan Maret ini adik-adik Aerokids ada yang mulai menawarkan diri menjadi pelayan Tuhan di gereja. Ya, ada Sheryl, ada Matthew. Halo Sheryl, halo Matthew. Terima kasih ya sudah menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Jadi pelayan Tuhan. Jadi kalau mau jadi yang terbesar harus apa? Jadi pelayan. Melayani. Tapi apakah cukup hanya melayani di gereja saja? Tidak ya, di rumah juga ada adik yang rajin berdoa. Rajin berdoa. Kita semua di rumah juga harus rajin berdoa karena kita tahu doa itu sangat berkuasa. Apa aja sih yang kita doakan? Kita doakan hidup kita doakan mama papa kita doakan kalau ada oma opa kita, adik kakak kita rajin berdoa. Tuhan Yesus terima kasih, doain mereka untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk supaya di rumah ada sukacita, ada kerukunan. Pokoknya kita harus setiap hari berdoa. Ya, berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, jangan lupa kita juga kan dikasih kuasa kan. Yesus itu adalah sumber kuasa, sumber kemenangan, sumber kelepasan, sumber apa lagi? Keselamatan. Kita juga apa? Berdoa sama-sama. Kalau ada papa mama yang sakit pusing, aduh sakit nih, demam badannya, ayo mah kita berdoa. Sama-sama berdoa, Tuhan Yesus kami percaya bilur-bilur Yesus di atas kayu salib sudah menyembuhkan mama, menyembuhkan papa, menyembuhkan opa. Melayani di tengah-tengah keluarga dengan berdoa dan juga apa? Mendoakan orang lain. Orang-orang di sekitar kita, mama papa kita, adik kita, sahabat kita semua kita saling berdoa dan mendoakan itu adalah pelayanan kita. Terus yang ketiga rajin belajar tanpa disuruh mama papa, tanpa diuber-uber, dikejar-kejar. Duduk manis, saatnya belajar. Saat kan bikin PR. Wah, mama papa lihat buka pintu kamar. Wah, si Timothy nih sama Paul ngerjain tugas nih, mantap. Siapa lagi? Wah, pokoknya adik-adik Aerokids semua rajin bikin PR, rajin mengerjakan tugas. Mama papanya seneng, tanpa perlu disuruh-suruh, tanpa perlu marah-marah, semuanya dikerjakan dengan baik. Itu juga melayani. Yang ketiga, pulang dari mana-mana susun sendalnya yang benar, susun sepatunya yang benar. Selalu menjadi pelayan, selalu mau memberikan yang terbaik. Walaupun capek, walaupun maunya lempar sepatu masuk kamar. Tapi enggak, kita lihat sepatu, oh sepatu siapa nih ya, mungkin jatuh atau apa, dibenerin.
Ya, walaupun kita capek, kita lakukan dengan sukacita. Ada upahnya. Ya, itu namanya melayani. Siapa yang mau jadi terbesar? Yang terbesar adalah orang yang melayani. Amin. Yang ketiga kalau lagi yang 1, 2, 3, 4. Kelima juga kalau habis main-main, jangan biarkan mainannya berantakan. Kita tidy up, kita rapikan kembali, baru kita melakukan yang lain ya. Terus di rumah juga sharing, berbagi, bukan rebut-rebutan. Rebutan ini punya saya, ini punya saya. Akhirnya mama yang tadi udah capek di rumah, capek bersihkan rumah, capek memasak, jadi kesal. Jangan ya. Jadi dengan membuat suasana tenang, suasana bersuka cita di rumah itu juga adalah sebuah pelayanan. Mengalah ya. Jangan selalu maunya saya yang mau, harus saya. Wah kalau kayak gitu akhirnya terjadilah keributan. Itu bukan pelayanan. Ayo sekarang kakak tanya, siapa mau jadi yang terbesar angkat tangan. Ya, orang yang terbesar apa? Kita baca lagi. Yuk, di Matius 20 ayat 26, Kak Rosa ulang sekali lagi bisa dijadikan sebagai ayat hafalan ya. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya. Jadi mulai sekarang kita mau contoh idola. Kita mau contoh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya buat kita. Harusnya dia raja di atas segala raja dengan posisi yang baik, yang luar biasa, hebat. Tapi datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Biarlah itu tertanam di dalam hati kita. Bahwa adik-adik Aero-Kids juga harus jadi orang besar. Semuanya orang besar. Dengan cara apa? Melayani, bukan dilayani. Amin. Jadi berdoa, mendoakan orang lain, belajar dengan baik, tidy up, ya, berbagi. Kita ciptakan suasana surga, suasana sukacita di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Mari kita mau berdoa. Sebelum berdoa kita nyanyikan lagu Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkaulah Tuhan, Raja di atas segala raja. Namun Engkau datang ke atas muka bumi ini Tuhan. Untuk melayani kami. Untuk menebus dosa kami. Untuk menyucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah lahir di kandang domba dan juga dalam hidupmu Engkau juga banyak melakukan pelayanan. Dengan melakukan penyembuhan. Mengusir roh jahat. Melepaskan orang dari kutuk dosa. Dan Engkau mau mati di atas kayu salib taat Tuhan. Hingga
Kami semua Tuhan dibebaskan Tuhan. Kami semua dimerdekakan dari kutuk dosa Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami juga punya kuasa seperti Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami memberkati Tuhan adik-adik kami di Ero Kids Tuhan. Biarlah adik-adik kami menjadi orang-orang yang besar. Orang-orang yang mau melayani Tuhan dimanapun berada. Melayani sesama, mengasihi dan melayani Tuhan. Dengan setiap hari berdoa dan juga mendoakan mama, papa dan juga oma, opa dan seluruh keluarga dan teman-temannya Tuhan. Agar banyak orang diselamatkan, banyak orang mendengar berita keselamatan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam hidupnya kami semua juga rela untuk melayani dimanapun kami berada. Agar sungguh ada kerajaan sorga hadir di mana ada adik-adik Ero Kids. Ada nama Yesus dimuliakan dimanapun ada. Kami Tuhan menjadi garam, menjadi terang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berkati adik-adik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh melawat mereka, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Mematahkan dan menghancurkan segala serangan si jahat. Semuanya kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan berkat dan juga biarlah ada kesehatan, kekuatan, segala roh, sakit, penyakit dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, turunlah damai sejahtera Tuhan. Turunlah sukacita Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi setiap rumah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.